Pemirsa, Selasa lalu Denny Malik dan pasangannya Mira Natalia baru saja melangsungkan pesta pernikahannya. Pesta yang digelar di Hotel Grand Melia Jakarta itu tampak semarak dan megah. Maklum, selain dihadiri sekitar 2.500 undangan, resepsi yang menggunakan adat Minangkabau itu juga dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Yana Julio, Agus Wisman, dan Rita Effendi yang khusus disewa Denny Malik untuk menghibur para tamu. Di antara undangan tampak pula tapi dia nggak support kita gitu loh. Pemirsa, cinta memang tidak pernah memandang status. Siapa sangka Ebit GAD, seniman sederhana yang sering mengaku sebagai orang desa, bisa mempersunting Yayu Sugianto, wanita modern yang pernah sekolah di luar negeri. Nah pemirsa, berikut kisah asmara mereka. Pemirsa, tanggal 4 Februari lalu pasangan Ebit GAD dan Yayu Sugianto genap memasuki usia perkawinan yang ke-20 tahun. Selama masa itu tentu saja banyak asam garam perkawinan yang telah mereka rasakan. Tapi untunglah, meski perjalanan rumah tangga mereka tidak selalu mulus, namun hal itu tidak sampai menjurus pada krisis yang bisa mengancam keutuhan keluarga. Sampai kini, mereka hidup normal sebagai pasangan suami istri. Dan sebagaimana yang direncanakan, kini Ebit dan Yayu sudah dikaruniai 4 orang anak. Ebit dan Yayu bertemu pertama kali pada tahun 1980 di Yogyakarta, Jawa Tengah. Ketika itu Yayu baru saja pulang dari London, tempat di mana ia menyelesaikan sekolahnya. Sementara setahun sebelumnya, Ebit baru saja menelurkan album perdananya yang berjudul Camellia. Pertama bertemu saat itu juga pria yang dinilai Yayu sangat low profil itu langsung jatuh hati kepada Yayu. Awalnya Yayu memang tidak menanggapinya. Maklum, pada saat itu Yayu sudah mempunyai pacar dan tidak mungkin akan berpaling. Tetapi rupanya kehendak Tuhan berbeda dari rencana Yayu. Yayu putus hubungan dengan pacarnya di saat rasa cinta Ebit tengah menggelora. Keyakinan Ebit untuk bisa memiliki Yayu pun berbuah keberhasilan. Yayu akhirnya menerima cinta Ebit walau sebelumnya sempat tidak menyukainya. Saya kan biasanya kalau kenal sama ini nih sama apa saya tahu penyanyi-penyanyi kayak Faris, kayak Chrisye udah kenal gitu. Terus udah gitu siapa nih kok lain gitu kok enggak kok seniman banget pakai jeans terus pakai sendal yang apa tuh yang Jogja yang kayak sendal jepit tapi kulit itu. Siapa sih gitu, saya nganggap, oh udah kenalan aja biasa, terus pas di mobil papi saya bilang, "Ini nih, lagunya ini, kok kayak kayak ini ya, kayak puisi dinyanyikan gitu, kayak orang baca koran deh," aku bilang gitu tapi lucu deh, pas dia datang ke rumah, berapa kali gitu dia bilang, dia berani bilang gini, "Kamu tuh kayaknya udah ditakdirkan, Allah untuk jadi istri saya." GR deh lo, aku bilang gitu. Kalau memang begitu, apa yang membuat Yayu pada akhirnya menyukai Ebit? Cara dia berbicara tuh nyambung, smart ya, pintar, dia pintar. Jadi oke lah kalau lama-lama saya suka sama dia. Ini paling tidak Aku kayak tahu gitu. saya pintar menipu dia kan. Iya, iya. Dari pintar menipu dia bahwa saya ini orangnya hebat, saya ini orangnya cara meyakinkan calon istri saya itu mungkin saya cukup meyakinkan. Lalu apa pula yang membuat Ebit tertarik dengan Yayu saat pertama kali mereka berjumpa? Barangkali pertama kecantikannya ya. Saya melihat ada sesuatu yang lain. Eh, Istri saya ini orangnya kan ramah sekali kepada, ya dari dulu juga ramah. Dan pada waktu itu ya saya tidak berani menerjemahkan apa-apa karena dia ramah kepada siapapun juga, ya saya bagian dari pembagian keramahan itu gitu. Sebagai gadis cantik dan bersekolah di luar negeri, apakah Yayu tidak pernah merasa risih mempunyai kekasih yang hanya seorang seniman sederhana ketika itu? Nggak pernah dong, kan harus kita kan Ya. sehati ya. Maksudnya kalau di Mas Ebit aja ngomong saya dari luar, enggak sama aja kok mau dari luar negeri mau dari mana kan.
Sebagai seorang yang terbiasa hidup sederhana, Ebit mengaku tidak pernah berfoya-foya, termasuk mentraktir makan siapapun ketika itu. Bahkan saking sederhananya, Ebit jarang membawa dompet kemanapun ia pergi. Berkaitan dengan dompet, Ebit punya cerita lucu saat masih pacaran dulu. Dulu kan saya jarang traktir orang, kan kerjanya ditraktir aja karena saya miskin ya. Jadi dompet itu menjadi tidak penting untuk saya. Nah, satu saat mau mengambil hati adik-adiknya dia, yuk kita makan yuk. Wah, pakai mobil saya, mobilnya juga mobil pinjaman kalau nggak salah. Sampai di tempatnya, begitu sudah makan selesai, loh kok saya nggak bawa dompet? Gimana cara bayarnya? Malah jadinya saya yang ditraktir juga. Kini di perkawinan mereka yang sudah memasuki usia 20 tahun itu, apa yang Ebit dan Yayu rasakan? Alhamdulillah sampai saat ini ya kita hidup dari sebelum married saya pacaran sama dia. Mas Ibi tuh udah deh, dia selalu ngemong gitu sama saya, apa aja yang dia katakan kayaknya udah selangkah lebih maju gitu, jauh ke depan. Dia udah bilang, Mbak saya kalau hidup berumah tangga akan serius dan insya Allah saya akan bina rumah tangga itu sebaik mungkin. Terus pokoknya mencintai istri dan anak-anak saya untuk selamanya ya Pak ya. Pada tahapan ini saya kira ada saja pertengkaran-pertengkaran kecil, penyesuaian-penyesuaian, saling menyalahkan itu ada. Tapi ya itu adalah ongkos yang harus kita keluarkan untuk mencapai pertemuan yang solid, artinya harmonis. Mudah-mudahan. Jadi saya mohon restu aja kepada semua penonton televisi. Ya mudah-mudahan kita tidak akan pernah mengalami krisis apapun sampai akhirnya kita dipanggil Yang Maha Kuasa ya. Pemirsa, Selasa lalu Denny Malik dan pasangannya Mira Natalia baru saja melangsungkan pesta pernikahannya. Pesta yang digelar di Hotel Grand Melia Jakarta itu tampak semarak dan megah. Maklum, selain dihadiri sekitar 2.500 undangan, resepsi yang menggunakan adat Minangkabau itu juga dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Yana Julio, Agus Wisman, dan Rita Effendi yang khusus disewa Denny Malik untuk menghibur para tamu. Di antara undangan tampak pula sejumlah selebriti dengan gaya dan penampilan yang kerap menarik perhatian umum. Melly Putri Malam misalnya. Malam itu tampil dengan dandanan khas Putri Malam. Yang unik, meski tidak menari, Melly juga mengenakan topeng hitam Putri Malamnya ketika itu. Selain Melly, kehadiran Reza dan Cut Keke saat itu juga sempat mencuri perhatian. Bagi Reza misalnya, selain tampil dengan gaun hitamnya yang seksi, Reza pun datang tanpa didampingi suaminya, Aji Mas Said. Malam itu Reza hanya ditemani opa dan seorang adiknya. Seperti halnya Reza, Cut Keke pun datang tanpa ditemani suaminya Gatar. Akibatnya meski malam itu Cut Keke dan Reza terlihat ceria, namun tetap saja kedatangan mereka yang tanpa didampingi suami masing-masing itu sempat mengundang tanda tanya. Meski begitu, keduanya tetap bersedia untuk diwawancarai. Nah, pemirsa, inilah penjelasan mereka. Kegiatan masih kerja, tadi belum sempet nih, dia males buru-buru. Tapi kan gue dengan gue dan Nika, gue datang sendiri kan gak tanda tanya. Sesuatu hal yang wajar lah, mewakili gitu loh. Mewakilin Mas Aji juga, dia syuting soalnya. Gak bisa datang, jadi ya pokoknya salah satu harus ada yang datang deh. Apakah mereka tidak merasa risih datang ke sebuah pesta pernikahan tanpa didampingi suami? Enggak sih, gue anggap ya nggak mau jadi suatu masalah karena gue datang sendiri. Gue mungkin gue harus di sini harus ada pengertian gitu loh. Jadi dia kebetulan datang juga ngizinin, alhamdulillah dia ngizinin. Kalau misalnya suami nggak ngizinin kan gue nggak boleh pergi sendiri. Gue diizinin ya gue pergi gitu loh. Menyinggung soal pasangan Reza dan Aji Mas Said, sebenarnya setinggi apakah kesibukan kedua pasangan ini sehingga jarang sekali terlihat tampil berdua seperti halnya dalam pesta pernikahan Denny Malik dan Mira Natalia malam itu? Dari dulu jarang karena memang kesibukannya lain sih. Aji syuting dia biasanya dari pagi sampai malam.
Nah terus kalau gue biasanya kalau nyanyi ya siang atau sore persiapan sampai malam biasanya gitu. Kembali ke Cut Keke, gimanakah sebenarnya sang suami pada saat ini? Udah di Jakarta. Selama menikah, seberapa seringkah Cut Keke hadir ke sebuah pesta tanpa didampingi suaminya? Baru gue nggak datang kawinan kali ini sendiri, gue baru selama kawin baru sekali.